Yesus serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Selamat pagi Kak Yanti. Pagi Kak Adi. Ceria sekali hari ini. Ya memang betul Pak Adi. Hari ini kan hari Minggu. Jadi kita harus ceria. Oh iya. Senang bisa ketemu anak-anak sekolah minggu lewat Benar. ibadah sekolah minggu Hari ini hari Minggu. Adik-adik di rumah juga semangat karena hari Minggu hari yang dinanti-nanti. Yes. Karena kita akan beribadah. Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Nah, tentunya sudah siap. Mari kita mengawali ibadah kita. Kita naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita bersyukur bersama-sama Pak Adi karena hari ini walaupun kita belum bisa bertemu di gereja, kita tetap beribadah bersama. Jadi kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan Tuhan, kita sama-sama pujikan, bersyukur kepada Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa. Sebelum jauh kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, pada hari ini kami mau beribadah bersama-sama walaupun hanya lewat Zoom yang ada. Tuhan, tolong kami, berikan hati yang sungguh-sungguh buat kami untuk menikmati akan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
kami mau serahkan ibadah sekolah minggu hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Oh iya Kak Yanti, ngomong-ngomong hari Natal telah dekat. Iya Pak Adi. Iya, tidak lama lagi kita juga di sekolah minggu akan merayakan Natal. Iya. Nah, adik-adik, kita akan melaksanakan Natal sekolah minggu pada tanggal 6 Desember nanti. Tanggal berapa Pak Adi? Catat ya, tanggal 6 Desember nanti. Adik-adik di rumah catat. Ya betul Kak Adi. Harus dicatat, diingat-ingat. Tanggal 6 kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Benar. Nah, ada satu lagu yang mengingatkan kita tentang Natal. Pak Adi ingat nggak ya? Ada Lagu apa ya? Nah, lagunya Betapa Besar Kasih Allahmu Padaku. Iya, betul. Nah, kita sama-sama pujikan pujian ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita. Sekarang kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan lewat pengakuan iman kita kepadanya. Saya undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan mengaku bersama-sama. 2, 3. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Hormat bagi
Ya, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Adik-adik bisa dimasukkan di amplop dan minta tolong mama atau papa antar ke kantor gereja setiap jam kerja. Hari Senin sampai hari Sabtu, atau minta tolong mama atau papa transfer di nomor rekening sekolah minggu yang sudah tertulis di layar televisi adik-adik. Sambil membawa persembahan kita nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga kita berdoa untuk kita naikkan doa-doa syafaat kita ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini ada waktu bagi kami untuk beribadah. Kami naikkan syukur Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk memuji, untuk menyembah Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah yang layak untuk dipuja, disembah, dipuji dan diagungkan. Terima kasih juga karena pada hari ini Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami beri ini Tuhan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terlebih lagi Tuhan, di masa kecil kami ini kami belajar untuk memberi yang terbaik, yaitu tubuh kami sendiri untuk dipakai Tuhan dalam pelayanan, untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan untuk kedua orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam bekerja, dalam beraktivitas. Tuhan melindungi mereka. Tuhan berkati juga adik-adik di rumah yang saat ini juga melakukan proses belajar mengajar. Sekolah mereka melalui pembelajaran daring di rumah masing-masing. Tuhan, jika mereka bosan, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati mereka. Berikan penghiburan kepada mereka. Berikan hikmat, kemampuan kepada mereka agar dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan untuk masa pandemi ini, kiranya Tuhan menolong sehingga di masa pandemi ini kami lebih hidup lagi dekat dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami yang kami cintai, yang kemarin kami merayakan Hari Pahlawan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menjadi pahlawan walaupun kami kecil, namun kami boleh menjadi pahlawan bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, terlebih lagi bagi bangsa kami. Kami boleh menjadi pahlawan bagi sesama kami. Tuhan, kami serahkan untuk acara Natal tanggal 6 Desember nanti. Tuhan yang menolong segala persiapan-persiapan, baik guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Tuhan yang bekerja. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kalau dengar cerita jangan jalan-jalan ya.
duduk yang manis. Nah, mari kita siapkan hati kita lewat cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah bersama dengan papa, mama, kakak, dan adik di rumah kami. Terima kasih untuk kesempatan boleh memuji Tuhan, boleh menikmati hari peristirahatan, sekaligus juga boleh menikmati firman Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati kami dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas, Injil Lukas pasal 1 ayat 29, ayat 39 sampai ayat 45. Lukas 1 ayat 39 sampai ayat 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, lihat gambar ini ya. Kamu punya rumah bisa tersenyum enggak seperti ini? Bisa enggak? Bisa ya kalau digambar seperti itu di temboknya. Nah, rumah ini menunjukkan rumah yang senang, rumah yang gembira, rumah yang ada sukacita. Kenapa rumahnya bersukacita? Kenapa rumahnya senang? Bukan rumahnya yang senang, tapi seisi rumah yang
lagi bersukacita, lagi senang. Apa ya yang membuat seisi rumah bersukacita? Ada kabar gembira yang baru saja didengarkan oleh seisi rumah itu. Kabar sukacita yang membuat seisi rumah sangat senang. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ya tentang Maria mengunjungi Elisabet. Ya. Waktu itu Maria, kita dengar cerita minggu lalu ya, Maria dapat kunjungan dari malaikat. Malaikatnya memberitahukan Maria bahwa Maria akan mengandung bayi laki-laki. Dan itu bukan bayi biasa, tapi bayi luar biasa. Malaikat itu mengatakan bahwa Maria akan mengandung bayi dari Roh Kudus. Dan kalau dia sudah melahirkannya, dia akan menamakan bayi itu Yesus. Dan Yesus ini nanti akan menjadi juru selamat. Kabar yang luar biasa. Maria sangat senang waktu dengar kabar itu. Tapi dia juga takut. Ada rasa takut, kenapa? Minggu lalu ceritanya bagaimana? Ya dia takut, kan dia belum menikah. Walaupun dia sudah bertunangan, tapi dia belum menikah. Dia belum hidup serumah dengan Yusuf tunangannya. Tapi dia sudah mengandung, dia takut. Zaman itu kalau seorang perempuan mengandung sebelum menikah, pasti akan dihukum mati. Tapi rasa takut Maria dikalahkan oleh rasa gembiranya, senangnya luar biasa. Lalu Maria cepat-cepat berkemas dan dia pergi ke pegunungan. Dia menuju ke rumah sanak saudaranya yaitu Zakaria. Kenapa? Karena malaikat beritahu sama Maria bahwa istrinya Zakaria yang sudah tua itu, si Elisabet yang sudah oma-oma juga lagi mengandung. Wow! Ini benar-benar berita yang menakjubkan. Maria pergi ke rumahnya Zakaria, lalu dia memberi salam kepada Elisabet. Ya. Lalu waktu Elisabet menyambut Maria di rumahnya, Elisabet juga bersukacita. Nah, di dalam Alkitab tadi kita sudah baca, dikatakan waktu Elisabet mendengar salam Maria, dia bilang, firman Tuhan tulis bahwa melonjak anak di dalam rahimnya. Nah, kalian ingat gak cerita 2 minggu yang lalu? 3 minggu yang lalu. Waktu Kak Elika menyampaikan firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Elisabet ini adalah mamanya Yohanes Pembaptis. Jadi waktu Maria berkunjung ke rumahnya Elisabet, waktu itu Yohanes Pembaptis belum dilahirkan, masih di dalam kandungan ibu Elisabet. Nah, kenapa ibu Maria dan ibu Elisabet begitu gembira, sangat senang? Karena mereka tahu, mereka selama ini sudah tahu bahwa juru selamat yang dijanjikan oleh Allah itu akan datang kepada mereka untuk bangsa Israel. Mereka sudah tahu itu karena itu diajarkan kepada mereka turun-temurun. Diceritakan kepada mereka bahwa Allah menjanjikan akan memberikan seorang juru selamat kepada umatnya. Nah, mereka sudah tahu dan mereka juga menanti-nanti. Tapi mereka tidak pernah membayangkan kalau mereka berdua ternyata akan menjadi bagian dari rencana Allah yang luar biasa besar ini. Maria dan Elisabet tidak pernah membayangkan. Maria tidak pernah membayangkan kalau Mesias yang dijanjikan itu akan lahir dari kandungannya. Maria tidak pernah membayangkan, siapa aku ini? Seorang perempuan biasa, seorang perempuan yang sederhana, siapa aku ini?
Maria tidak pernah membayangkan hal itu. Bahwa ternyata sang juru selamat, sang Mesias yang dijanjikan Allah itu akan lahir dari kandungannya. Ibu Elisabet juga sama. Dia sudah tahu bahwa sang Mesias akan datang. Dia sudah tahu bahwa sang juru selamat yang dijanjikan Allah itu akan datang. Tapi dia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah menyangka, dia tidak pernah membayangkan kalau dia akan mengandung saat sudah tua. Dan anak yang dikandungnya itu nanti akan menjadi pendahulunya Yesus yang akan mempersiapkan umat Israel untuk menyambut Yesus. Elisabet tidak pernah membayangkan, Maria juga tidak pernah membayangkan. Makanya waktu mereka tahu bahwa mereka dipakai Tuhan dalam rencana yang besar itu, hati mereka bersukacita luar biasa. Ya, mereka sangat bersukacita. Lalu apakah mereka kemudian jadi orang yang sombong? Wah, aku hebat, aku dipilih Tuhan. Tidak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Aku lebih hebat dari perempuan-perempuan yang lain. Tidak, Maria dan Elisabet tidak menjadi sombong. Karena mereka tahu semua ini adalah rencana Allah. Dan mereka tahu mereka hanya alat di tangan Tuhan. Alat untuk menyatakan rencana Allah bagi dunia ini. Yang mereka lakukan adalah apa? Mereka dengan rendah hati menerima tugas, menerima tanggung jawab mereka, dan mereka bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memilih mereka, yang sudah mau menjadikan mereka sebagai alat untuk melaksanakan rencana Allah bagi bukan hanya umat Israel, tapi bagi seluruh dunia. Wah, luar biasa ya. Luar biasa kan? Nah, Maria dan Elisabet senang. Tapi mereka tahu, mereka punya tanggung jawab. Mereka dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan bagi seluruh dunia. Mereka punya tanggung jawab untuk apa? Memberitakan tentang juru selamat itu yang akan datang. Nah, Maria datang memberitahukan kepada Elisabet. Elisabet juga nanti anaknya akan memberitahukan kepada seluruh umat Israel bahwa sang Mesias itu sudah datang. Janji Allah sudah ditepati. Nah, mereka terima janji Allah, tapi mereka juga terima tanggung jawab untuk menceritakan tentang juru selamat. Bahwa Yesus yang akan datang itu bukan hanya akan menyelamatkan Maria ibunya, bukan. Juga bukan hanya akan menyelamatkan Elisabet sebagai sanak saudara ibunya, tidak. Tapi mereka akan menceritakan bahwa Yesus yang akan lahir ini akan menjadi juru selamat umat manusia. Nah, adik-adik, setelah Maria berbicara dengan Elisabet, di Alkitab dikatakan Maria memuji Tuhan. Elisabet juga memuji Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan sekarang dilaksanakan. Bukan hanya janji-janji lagi, tapi sudah terbukti, sudah digenapi. Nah, setelah beberapa bulan kemudian Maria kembali ke kota asalnya, ke Nazaret. Dia meninggalkan Elisabet. Nah, adik-adik, cerita ini bukan hanya cerita Natal yang diulang-ulang setiap tahun. Tidak, tapi kita belajar, kita diingatkan lewat cerita ini. Sama seperti Maria dan Elisabet, itu ada dalam rencana besar Tuhan. Adik-adik dan kakak juga ada dalam rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar juga untuk kita. Tuhan punya masa depan yang indah untuk kita. Tapi Tuhan juga punya
tugas untuk kita lakukan. Tuhan juga kasih kita tanggung jawab. Untuk apa? Sewaktu kita masih hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab untuk menceritakan kabar baik kepada semua orang yang kita jumpai. Bahwa Mesias yang dijanjikan, Juru Selamat yang dijanjikan sudah datang ke dalam dunia. Itulah yang kita peringati setiap hari Natal. Seorang Juru Selamat yang dijanjikan. Seorang anak yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita untuk jadi Juru Selamat kita. Itu kabar baik untuk semua orang. Semua orang harus mendengarkan. Karena semua orang adalah orang berdosa dan membutuhkan Juru Selamat. Nah, jadi ingat ya, kalau sekarang kita takut, ini sekarang pandemi, ada virus corona di mana-mana, kita tidak boleh sering-sering keluar rumah, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus rajin cuci tangan. Ingat, ini bukan akhir segala sesuatu. Karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan untuk kita. Dan Tuhan sudah memberikan seorang juru selamat untuk kita. Ingat, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Jangan takut ya. Walaupun sekarang kita jadi terbatas. Tidak bisa kemana-mana. Tapi kita bisa tetap memuji menyembah Tuhan. Dan kita bisa merayakan Natal. Walaupun di rumah kita masing-masing ya. Kita bisa memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita. Nah adik-adik, Allah yang punya rencana besar, Allah yang mau menjadikan Maria dan Elizabeth sebagai alat untuk rencana Tuhan yang besar, Allah yang sama juga menaruh kita dalam rencana Allah yang besar bagi dunia ini. Mari kita gunakan waktu kita, kesempatan hidup kita untuk mengasihi orang lain dan juga untuk menceritakan tentang Sang Juru Selamat yang sudah lahir untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang sudah membuat satu rencana yang besar bagi kami umat manusia. Bahkan Engkau telah menempatkan Maria dan Elizabeth dalam rencana Allah yang besar. Engkau juga Allah yang telah menempatkan kami pada masa ini di dunia ini. Tuhan, kami juga punya tanggung jawab seperti Maria dan Elizabeth untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Kami pun mau ketika kami merayakan Natal pada tahun ini, kami bukan hanya merayakan kelahiran Yesus dan senang-senang saja, tetapi kami mau berbagi cerita, memberitakan kabar baik ini bagi semua orang. Supaya semua orang yang ada di dunia ini boleh mendengarkan berita baik bahwa Juru Selamat telah datang ke dalam dunia untuk menebus, untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ampuni segala dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Nah Kak Yanti, kita bersama-sama dengan adik-adik, kita punya ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi Kak Adia. Sekali lagi. Dengan ayatnya ya. Iya. Nah, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11.
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik, ada pengumuman ya untuk kita. Yang pertama, perayaan Natal Sekolah Minggu akan diadakan sekalian dengan ibadah minggu, sekolah minggu pada tanggal 6 Desember. Tapi jamnya yang berubah. Kalau ibadah kita bersama pagi hari seperti ini, tapi nanti tanggal 6 Desember karena itu ibadah minggu yang spesial, kita mau merayakan Natal, akan diadakan jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Ingat ya, tanggal 6 Desember jam 6 sore. Oke. Terus yang kedua, setelah ibadah Natal tanggal 7 Desember nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengunjungi adik-adik. Nah, jadi kita ada Christmas Carol sekolah minggu. Nanti kakak-kakak akan datang ke rumah adik-adik untuk merayakan Natal di rumah-rumah. Seperti Christmas Carol begitu ya. Tapi karena anak sekolah minggunya banyak, jadi kita bukan hanya satu hari. Pokoknya mulai dari tanggal 7, nanti kita akan, kakak-kakak akan datang ke rumah adik-adik. Sampai semua adik-adik sekolah minggu sudah didatangi, dikunjungi ya. Semuanya nanti diatur sesuai dengan wilayah. Jadi kalau ada papa mama yang tahu nomor WA dari kakak-kakak sekolah minggu, boleh menghubungi juga ya, boleh mendaftar. Takutnya nanti kakak-kakak sekolah minggu membuat daftarnya, nanti si ini lupa. Karena kita sudah lama tidak bertemu, mungkin saja kakak sekolah minggunya lupa adik sekolah minggunya. Jadi minta tolong papa mama untuk mendaftarkan juga ke kakak-kakak sekolah minggunya. Kemudian ya nanti akan ada pengumuman lagi waktu ibadah sekolah minggu. Kita ada acara ibadah Natal sekolah minggu, ada yang spesial yang harus disiapkan oleh papa mama. Nanti akan disampaikan kepada papa mama. Baiklah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa ucapkan kepada mama papa, kakak adik di rumah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Betapa Besar Kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati kami semua bersama Papa, Mama, dan saudara-saudara. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Tuhan punya rencana masa depan untuk setiap kami. Bahkan
Tuhan telah menepati janji Tuhan, rencana Tuhan untuk memberikan seorang juru selamat bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah pagi ini. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menutup ibadah sekolah minggu kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Selamat Minggu. hari Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.